Pertama kali lu masuk entertain, banyak gosip-gosip di dunia entertain ini bro, katanya ya. Terjadi modus-modus atau yang tadi lu bilang misalnya homo, misalnya orang kalau mau dapat casting, dapat syuting, dapat ini ada modus yang harus dilakukan. Bener gak sih lu bro? Lu sempat di-hack, lu ceritain dikit bro. Gimana ceritanya bro? Lo dihajar, di-hack sampai channel lo hilang. Gara-gara lu ngebahas beginian. Jadi memang gini ya bro, kayak gimana, apa namanya? Buat orang-orang awam pun bisa melihat itu, masa sekelas institusi besar harusnya kan lebih aware terhadap hal itu. Iya. Jangan-jangan kan jadi ada kecurigaan yang lain-lain terbitnya kan di kepala orang jadi kan. Bener. Ya Anda bisa membohongi masyarakat dengan sistem, tapi kan masyarakat ini kan nggak semua masyarakat bodoh bang. Gitu loh, nggak semua masyarakat bodoh ya. Tapi kan katanya juga Bapak Peti sudah ngebuat pemblokiran di beberapa akhirnya aplikasi bang itu kan sebelumnya. Dari Januari ini akhirnya. Karena itu ya. Ya karena gini bang. Karena gini. Setahun yang gue pelajarin, yang gue kena mental itu, kalau yang teriaknya cuman orang jual bakso, orang jual bakso, ojek online ini maaf ya, atau orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas di sosial media, ya pengikutnya kurang banyak lah. No viral, no justice bang. Oke. Nah yang teriak akhirnya apa? Yang teriak akhirnya gua, Bobon Santoso, Bang Tommy, Roy Sakti, bla bla bla, yang memang Master Gema yang emang bener-bener berkompeten. Makanya kan kita disebut Avengers bang. Nggak saling kenal loh. Yeah. Kita tuh nggak saling kenal. Tup, jadi satu. Baru teriak. Gitu loh. Nah maka sebenarnya banyak hal-hal ilegal yang bisa. Cuman kapasitas gue nggak mampu bang. Ya kan cuma punya pisau bang. Iya cuma punya pisau. Padahal dia bawa badik di belakang. Cuma punya pisau bang. Punya pisau nyerang yang punya tank besar. Jadi menurut lo afiliator ini masih banyak sebenarnya yang belum ketangkap? Masih banyak. Tapi kan kita udah apresiasi lah sama Barreskrim, kita udah apresiasi parah orang bang. Minimal jadi lebih hati-hati ya untuk main beginian nih. Wah udah nggak ada kali. Iya. Tapi gini loh, skema Ponzi ini kan sebenarnya udah lama ya. Dari zaman dulu kan skema Ponzi selalu dimodifikasi terus nih. Ya. Caranya ada yang main ini, bahkan sampai ya berbagai macam lah dengan berbagai macam skema Ponzi sampai ke wilayah agama sekalipun ada juga sampai ke wilayah lain-lain tuh lah ya. Buat gue sebenarnya memang tergantung pemerintah ya. Kalau memang dia aware akan hal ini sebenarnya bisa di stop aja sih. Karena ini bahayanya adalah melibatkan uang besar. Ini yang kita manusia ya bro, kalau dia dihadapin sama uang besar juga gimana ya? Ini yang perlu diuji nih. Nanti kalau misalnya lo berharap jadi kepala daerah di daerah lo ntar sana, lo juga belum tentu bisa begitu gitu loh bro. Bener. Apalagi misalnya kan Setuju. Ini bahaya demokrasi yang perlu juga lo cermati dan lo pelajarin di dunia politik kita. Kita itu menganut politik one man one vote. Jadi satu orang punya satu pilihan, ya. Menurut gua pribadi, gua nggak sepakat dengan cara ini. Demokrasi yang nggak Pancasilais menurut gue ini. Karena menurut gue tidak ada lagi yang namanya hikmat berkebijaksanaan dalam memilih. Dan kita dipaksa untuk jadi berantem. Bahkan suami istri datanya banyak yang cerai bro, gara-gara beda pilihan. Ada itu. Ada keluarga yang beda pilihan. Satu orang satu vote. Iya, satu orang satu vote. Dan lu pernah datang misalnya ke tempat kumpulan misalnya anak-anak yang baru punya hak pilih, misalnya anak SMA. Lu tanya, lu kenapa milih bule misalnya gitu ya. Bule misalnya maju jadi kepala daerah. Ya karena bule ganteng bang, misalnya gitu kan. Lu milih kepala daerah atau milih pemimpin atau milih presiden karena gantengnya. Buat gue, come on man. Dan gini, suara satu orang ulama sama kayak suara satu orang santrinya, menurut gue gak fair. Cara dia berkhidmat dan berkebijaksanaan untuk memilih aja beda pasti bro. Yeah. Nih ya, ini berbeda sama budaya kita nih. Karena apalagi khususnya di budaya gue di Minangkabau ini bro. Ada yang namanya perwakilan, nyinyik mama di situ. Suaranya seorang nyinyik mama ini jauh lebih berarti dibanding suaranya satu orang misalnya orang yang baru lahir gitu loh, baru netes. Nih, oke, terus. Nah, ini sebenarnya perlu lo pikirin di saat akhirnya money politik pun dan cost politik pun lebih besar di saat lo harus kampanye, yakinin semua orang. Lo datang ke sana nggak bawa rokok, lo bisa diludahin orang misalnya gitu kan bro.
Jadi otomatis lo mau nggak mau harus punya biaya besar buat maju sebagai seorang kepala daerah ataupun apapun itu. Dan terus di saat lo maju itu, misalnya gini, lo buang duit 15 miliar. Misalnya lo nggak punya duit 15, lo punya duit 15 miliar tapi bukan buat dibuang gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau lo harus pakai bohir dong yang modalin lo. Misalnya modalin lo, misalnya dia gitu kan, kawan lo, ada modalin lo. Lah dia emang mau modalin lo gitu aja, ya balikin dong duitnya. Balikinnya cara apa? Ujung-ujungnya orang yang jujur apapun di politik ini akhirnya mau nggak mau dipaksa buat melakukan tindak kejahatan. Karena Dipaksa ya terpaksa. Karena lo harus balikin duitnya. Dari mana kalau nggak? Itu satu. Ini bahaya sistem demokrasi kita nih sekarang nih. Yang nggak Pancasilais. Sangat tidak Pancasilais. Terus lagi bro, lo dipaksa juga. Itu tadi kan melakukan tindak kejahatan. Tahun pertama lo kepilih anggaplah jadi bupati. Misalnya ya euforia. Bulan madu ya gue bupati, gue senang jadi bupati punya kekuasaan, euforia ada tuh. Tahun kedua udah mulai tuh diingetin sama Bohir misalnya, bro jangan lupa balikin duit gue. Tahun ketiga lu kerjain misalnya, lu cari duit tuh dari situ, ujung-ujungnya ya korupsi tadi kan akhirnya buat balikin duit itu. Dan temen lu yang ngebohirin itu belum apa rela kalau cuma dibalikin doang, pasti kan punya untung juga ada berharapnya. Lu masa lu dong yang enak punya kekuasaan tapi dia nggak ada untungnya udah modalin lu, akhirnya lu ganti misalnya 2 kali lipat 3 kali lipat. Berarti memang sudah sistemnya dari Sistem ini yang gue pribadi gue harus perjuangkan terus setiap hari walaupun memang gue berlawanan dengan para reformis, para aktivis reformasi anak 98 ya abang-abang kita. Gue berlawanan karena reformis ini kan masih demokrasi sekarang kita ini yang dilahirkan ini karena memang demokrasi reformasi ini. Buat gue Indonesia ini harusnya kita harus dulu kan musyawarah baru mufakat. Ya benar. Musyawarah dulu baru voting. Bukan voting dulu baru musyawarah. Kita sekarang bro dipaksa berantem dulu, baru duduk baikan. Yang ada kita duduk dulu dong bro, kita meeting dulu yuk musyawarah yuk. Namanya Indonesia tuh begitu gitu loh. Bukan yang lu dipaksa, lu berantem baru duduk baru baikan, gak gitu. Indonesia ya, Pancasilais ya. Persatuan Indonesia terancam. Kita nggak Pancasilais jadinya kan, karena ada perpecahan itu. Terus permusyawaratan yang itu udah nggak ada lagi permusyawaratan. Adilnya di mana? Keadilan sosial. Nggak ada. Gitu. Jadi tapi ya mau nggak mau sistem masih begini kita jalan dulu sampai kita akhirnya kalau seandainya gue nanti punya kekuasaan yang cukup besar untuk bisa merubah ini, gue akan rubah ini. Balik lagi ke Undang-Undang 45 yang asli. Yang dilahirkan para founding father ya pastinya. Tapi itulah ini kita jadi bahas politik jadinya. enggak tapi seru, tapi bener dong. Jadi bahas politik. Bener karena Gue lagi mau ngulik Ica. Makanya tadi gue bilang yang gini tadi lu kan bilang ini mama tuh. Gua sempet berkeluh kesah lah waktu gua tuh ke Padang tuh sempet berkeluh kesah karena ini bicara masa sinyal tadi katanya ada kenapa sih tower nggak di ini karena belum ada persetujuan dari Nini Mama. Oke. Terus kayak kemarin gua nikah di Padang nih Kalau nikah di sana ya? Nikah di Jakarta cuman kemarin ada resepsi kecil-kecilan lah. Nah resepsi kecil-kecilan tuh ya dikumpulin di satu balai desa lah. Balai desa berbentuk rumah adat gitu. Davina masih pintar bahasa Minang ya? Fase banget. Pandai bahasa Wak, Vin? Hah? Pandai. Fase banget. Bisa mana-mana orang awak Davina apa? Lu belajar bro, lu mau maju kepala daerah nggak ngerti bahasa Minang gimana, lu belajar dulu. Susah Ya, gua tuh. sebulan lah lu di sana, sebentar. Bahasa Minangnya mirip bahasa Melayu kok bro, sebentar. Tapi gampang kok. Orang main cantik-cantik ya. Gitu ya, Cantik. makanya lu kawinin satu. Iya dong. Ada niat nama nggak? Nggak ada. Satu aja repot bang. Satu aja repot. Nah bicara mana ini mama itu, ya kok apa-apa keputusan dia, jadi kayak kita ngikut-ngikut aja. Kan tadi gue bilang bro, ada yang jadi di kampung itu ada yang dianggap sebagai orang yang lebih punya wawasan, orang yang lebih punya yang tadi hikmat berkebijaksanaannya lebih tinggi dibanding misalnya tadi, lu nggak bisa dong samain satu orang ulama ini disamain sama kayak satu orang santri, yang bacaan kitabnya aja belum banyak gitu loh bro. Nah ulama ini kan bacaan kitabnya udah banyak, nah ini mama ini bacaan kitabnya udah banyak bro, udah menjalani jatuh bangunnya hidup dan lain-lain, akhirnya dia memutuskan dari semua pilihan para keluarganya dia untuk oke, kita begini aja. Nah itulah tapi Nini Mama yang diharapkan seperti itu, perwakilan. Sebenarnya MPR DPR ini cikal bakalnya itu dari Nini Mama itu. Nini Mama. Ini perwakilannya para rakyat dan keluarga yang memilih dia sebagai datu,
Nah gitu-gitu loh. Kalau pinter sih bang? Hah? Tuh kan? Kok jadi ke gua loh, cari gua. Pinter loh. Ini poin yang sebenarnya Pinter lo tuh. perlu sebagai ya generasi muda ya, yang memang harus lo kulik lagi kalau memang lo niat maju untuk di Sumatera Barat, di Sejunjung tadi, di kampung bini lo tadi, dengan lo terus kawal bini lo, ya kan? Orang Minang itu punya budaya yang nerima kok, karena apa? Kita kan punya pepatah 5 bumi dipijak di sana lagi di Junjung. Ya. Junjung. Begitupun seandainya orang di situ ya, lo juga harus ngikutin budayanya dia. Gitu loh. Iya. Jangan juga lo maksa pakai budaya lo di situ ya. Iya. Dia orang Minang tuh fair bro. Di saat dia merantau nih ke Jakarta, dia ngikutin gayanya Betawi. Iya. Tapi pas lo di sini lo ngikutin dong gaya gua. Iya, Gitu iya, loh bro. iya. Jangan juga kita memaksa dia untuk budaya kita juga. Jangan repot. bener sih. Fair aja, apa gitu-gitu aja orang Minang itu kan. Kira-kira gitu Cal. Nah, gue mau nanya nih Cal. Lu selama di dunia entertain udah berapa tahun nih Cal? Wah, 10-an kali. 10 tahun. Pertama kali lu masuk entertain, banyak gosip-gosip di dunia entertain ini bro katanya ya. Terjadi Homo. modus-modus atau yang tadi lu bilang misalnya homo, misalnya orang kalau mau dapat casting, dapat syuting, dapat ini ada modus yang harus dilakukan. Bener nggak sih itu bro? Mungkin bener. Banyak di situ. Mungkin bener. Itu dulu. Oke. Dulu banyak. Dulu ya, yang kalau mau main film harus dipakai dulu sama produsernya. Ada itu bro. Ada bang. Dipakai dulu sama produser baru lu boleh main. Dulu ada. Itu pun paling juga sekedar figuran. Dulu. Nah, kembali lagi ke sistem bang. Oke. Karena sistemnya dulu, sutradara itu mempunyai wewenang untuk memilih pemain. Atau produser itu bisa menentukan untuk memilih pemain. Gitu bang. Karena trafficnya TV, dulu TV mempunyai traffic sendiri bang. Sekarang ada istilah YouTube lebih dari TV, ada istilah sosial media lebih dari TV. Tidak semua orang sosial media atau orang tidak semua penggiat media yang memang konten kreator di media. Media sosial maksudnya? Media sosial itu membutuhkan trafficnya TV bang. Kalau sekarang, jadi sekarang ya banyak kok kayak web series, film-film yang memakai artis-artis seleb TikTok, seleb Instagram atau seleb YouTube yang memang yang tadinya tidak berkompeten di sineas di film. Kalau dulu kan enggak bang. Dulu gue jadi sutradara. Lu pernah sutradara? Enggak. Kalau bapakku jadi sutradara, gue bisa menentukan, gue pengen main cewek ini dong, baru ntar gue nego, kamu mau nggak? Nah, gitu-gitu. Dulu ada begitu seperti itu. Fair-fairan aja kita harus bilang emang seperti itu. Ya kalau gue emang orangnya kritis sih. Kalau yang laki? Kalau yang laki, ada juga mungkin ada. Tapi gue nggak. Yang modusin laki juga? Mungkin. Wow. Gue bicara mungkin ya. Mungkin tuh tidak bisa dikatakan signifikan. Pernah lu dengar, ya. maksudnya kita nggak usah sebut namanya. Pernah lu dengar nggak ada kawan lu? Dengar iya sih pasti. Ada. Dengar iya pasti. Di dunia selebriti ini ada. Mendengar kan? Iya. Mendengar kan? Lo tahu kawan lu nih dia dipakai dulu nih baru dia akhirnya dapat ini. Misalnya tapi lo nggak usah sebut namanya, maksud gua. Iya. Ada itu. Kalau mendengar pasti ada. Kalau mendengarkan belum tentu mengetahui faktanya, Bang. Oke. Kalau mendengar pasti, Bang. Oke. Oh, ini tuh Yang ini. ngaku ke lo? Yang ngaku nggak mungkin sih, nggak mungkin. mungkin. Iya, nggak. Kalau ngaku nggak ada sih. Nggak mungkin dia mengakui kalau dia seperti itu kan. Iya. Gitu. Jadi mereka untuk mendapatkan sebuah peran itu mau nggak mau harus nyerahin dulu keperawanannya. Ya mungkin ada. Mungkin ada. Bahkan harus ditusuk dari belakang gitu. Yang laki juga ada. Mungkin ada. Ya kayak kita, abang pernah masuk penjara nggak? Belum pernah. Enggak aja. Gue juga belum pernah masuk penjara. Tapi isu. Lo mau Cal? Coy. Kok tahu pertanyaannya mau masuk penjara? Tapi isunya kan orang-orang di penjara, wah lu ganteng-ganteng di penjara disodomin lah, isu kan. Oke. Kita mendengar itu pasti pernah kan. Oke. Nah sama halnya, kita mendengar di dunia entertain, lu harus dipakai dulu biar bisa syuting, ada isu itu. Iya, itu isu yang gue dengar kan, maksud gue kalau isu yang lo dengar harusnya lebih valid karena itu dunia lo, gitu kan, bro. Kalau yang gue dengar kan bukan dunia gue. Untuk memvalidasinya gue nggak bisa. Oke. Untuk memvalidasinya gue nggak bisa, tapi untuk mendengar dan mungkin meyakini ya, bukan Lo yakinin ada itu? Ada. Oke. Tapi belum tentu gue validasi ya. Oke. Untuk meyakini aja. Kira-kira bro, berapa persen? Kalau harus dipresentasi misalnya. 50-50 maybe. 50-50? Mungkin ada. 50-50? Dulu ya. Artis harus dipakai dulu buat dapat peran? Iya, dulu Oh, iya? mungkin ada. Dulu mungkin ada. Gila. Dulu kan ada.
Ya, kan gue tidak bicara pasti. Tapi lo kan gak dipakai dulu kan, bro? Coy. Iya. Tapi verting gue merasakan. Dulu gue udah cantik belum? Loh, verting udah merasakan. Ada laki-laki yang Dulu gini-gini. produser gue kan ada yang homo dulu. Keras gak? Hah? Verting ada bro. Keras Kayak- gak? Kayak verting ada lah. Ya kita manusia tahu lah kalau orang itu lagi memprospek kita kan kita Iya, tahu bang. iya. Verting tahu. Contoh. Contoh ya. Ya contoh kayak kamu mau dikontrakin di mana gitu kan. Dulu Ada kan yang begitu, bro. Dulu lokasi gue jauh Laki. bang. Dulu kan lokasi gue jauh di hutan. Dulu lokasi gue jauh. Banyak, bro. Yang kayak gitu-gitu banyak. Ya kalau ketemunya Udah gak heran lo denger kayak gitu, udah gak heran. Kalau ketemunya sama sinyal yang Pas. kena Kena. mungkin. Wow. Mungkin bang, kena. Mungkin lah, nggak mungkin nggak bang. Iya. Aduh enggak lah, itu gua rasa lu tanya sama siapapun jawabannya akan sama. Iya. Gua rasa. Iya, Lu iya. tanya sama Ladis ya? Gua rasa jawabannya akan sama. Iya. Gua rasa jawabannya Kalau akan Ladi sama. sempet kena? Hah? Ladi sempet kena? Dia yang ngenain malah. Dia Tapi menurut- modus. Tapi menurut lu ada nggak bang? Ya kalau yang gue denger ada, Tapi pas gue Ada. makanya gue tanya sama lo kan yang lebih di inner circle dalam dunia celebrity gitu kan bro, di dunia entertainment. Tapi teman-teman penggiat public figure ini Public figure entertainment ya. Iya, gua ralat dulu nih ya. Iya. Gua tidak memvalidasi. Disclaimer. Disclaimer ya, gue tidak memvalidasi. Tapi untuk meyakini, gue meyakini dong. Iya. Gue mempunyai hak untuk meyakini apa yang gue dengar kan bang? Iya. Karena lo ngalamin sendiri juga ada yang Iya. penting ke lo gitu kan. Penting. Iya. Walaupun lo terima cuma sekali doang kan gitu kan. Enggak, itu bercanda ya. Iya. Akhirnya gitu bro ya. Tapi inilah dunia entertainment yang ada ya. Tapi Nah, terus gini. Nah, tapi sekarang mungkin gue berani memvalidasi kalau udah nggak ada. Kalau udah nggak ada. Udah nggak ada bang. Berarti masih ada sekarang. Oh, kalau udah nggak ada. Iya berarti masih ada. Lu nggak berani memvalidasi. Nah, gue udah nggak mendengar tuh. Oh gitu. Aman kan gue? Iya. Gue udah nggak mendengar. Karena apa bang? Karena gue yakin banyak pilihan bang untuk orang menjadi artis bang di luar sana. Justru menurut gue, nah ini asik nih, ini konten yang asik. Justru menurut gue, orang pengen terkenal sekarang bang, nggak perlu menjual diri ke sutradara, nggak perlu menjual diri ke produser. Dia menjual dirinya dia sendiri ke TikTok, ke Bigo, jual tete, bikin challenge. Dapat apa? Challenge yang berenang itu bukan? Yang berenang Itu yang berenang. Ada tuh bule satu. Itu buaya berenang. Laki tapi diajak adu sama dia. Lakinya begitu lagi. Iya. Dia tahu dia bakal menang gitu kan. Gue kasih 200.000. Harusnya kalau gue jadi dia, gue kasih lu 1 miliar karena dia udah tahu dia pasti kalah dia kan. Iya. Jadi tampilnya enak tuh, Iya. taruh 1 miliar nantangin orang berenang. Jadi enak. tuh clickbait ya. Clickbait. Jadi clickbait tuh. Iya. Surga. Lo tahu kan bro, lo pasti menang kan bro? Iya kan Bang, setuju nggak? Iya. Sekarang kan orang udah menjual diri dia sendiri. Gua nggak punya aplikasi Bigo bang, tapi isunya Bigo kan seperti itu. Ya. Apa dia dapat apa ntar buka bra, nanti jadi kelihatan putingnya doang gitu di kaosnya. Di Bigo bisa. Bisa bu emang gitu kan? Nggak tahu. Dengar dari mana lu? Nah, Lu nonton ya? gua nggak punya Bigo, nggak punya lu. Dengar dari siapa lu? Iya. Iya kan bang? Iya. Iya nggak? Iya enggak. Diminta dukungan. Enggak ada yang denger padahal. Iya. Iya nggak sih? Ical naik 2024. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Kalau setahu gue ya di Bigo itu apa namanya aturannya udah ketat sekarang ya. Udah enggak ada. Sekarang udah ketat ya? Udah nggak ada gitu-gituan. Oh. Gue emang gue pernah ngamatin Bigo karena karena kenal banyak beberapa teman-teman yang influencer di Bigo gitu bro, dan bikin manajemen gitu-gituan ya. Sekarang yang gitu-gituan agak berkurang. Udah Nggak ada lagi gitu-gituan, udah berkurang karena ya ujung-ujungnya orang kan sosial media atau OIT ini kan dia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Awalnya kan dia ngeraup dulu masa nih kan, Cari penonton dulu. cari user dulu kayak misalnya dulu kan YouTube juga begitu, akhirnya kan ketat. TikTok kan dulu juga begitu, akhirnya ketat sekarang gitu kan. Ya gitu-gitulah kira-kira.
Ya mudah-mudahan dunia sosial media ini kita bisa lebih dikontrol ya bro, khususnya pemerintah yang perlu lebih ketat. Cukup segini aja. Kalau gue Jangan jadi terlalu ditutup-tutup juga bang. bukan gini bro. Nanti ngerokok nih nggak boleh juga. Lu main di ruang gelap aja, jangan yang terbuka. Kasihan orang bro, orang-orang yang akhirnya apa ya orang yang harusnya dapat pendidikan positif jadi dapat pendidikan yang negatif tuh. Kalau mau main gitu-gitu cari ruangan khusus aja. Iya. Ngerti nggak maksud gua? Gue setuju kalau itu. Ada misalnya kayak lu mau buka lu mau yang gitu ya lu carilah tempat lu bergabung di tempat-tempat yang berdosa aja semuanya. Jangan lu campurin yang berdosa di air putih dicampur air tuba jangan. Lu Setuju. main aja di tempat alkohol itu gitu loh, Bro. Setuju. Kita sama-sama paham ya lu jorok, gue jorok juga. Gue pernah berdebat kok sama pelaku orang tua di waktu gue jadi QL di literasi digital tentang hal ini. Menginginkan kalau nggak boleh lagi tuh ada konten-konten 18 plus gini karena anak kami yang masih balita bahkan yang umur 8 tahun 9 tahun keracuni karena tontonan porno. Lah Bu, mohon maaf, yang salah ya bukan orang yang menurut gua yang salah bukan orang yang membikin konten 18 plus, tapi lu sebagai orang tua tidak mengawasi anak lu untuk bermain handphone. Masa anak balita lu kasih leluasaan main handphone? Nggak bisa begitu sih menurut gua. Iya. Menurut gua ya. Harus dibuat filter-filternya ya. Filter-filternya. Tapi kan YouTube kan sekarang ada YouTube Kids. YouTube Kids. Ada YouTube Kids. Nah, kita harus bikin TikTok Kids tuh kalau nggak salah. Kalau gue misalnya, anggaplah misalnya kalau gue punya kekuasaan ya bro ya. Kalau gue ya, lu bayangin nih kayak Facebook. Oh itu segede besar Facebook bro. Di Indonesia ini kantornya ada, tapi karyawannya nggak ada. Karyawannya hitungan jari. Gue datengin kantor Facebook itu. Bisnisnya triliunan di Indonesia ini bro. Kalau gue misalnya punya kekuasaan itu gue panggil, gue ajak duduk semua. Mark Zuckerberg misalnya yang punya Google, yang punya ini. Lu masih mau berada di Indonesia nggak? Kalau masih mau, supply, bantu APBN gue. Kalau nggak lu minggir, gue punya 270 juta jiwa di sini. Benar juga sih. Kalau gue punya kekuasaan yang gue akan lakukan itu. Gimana caranya? Lu buka kantor aja di sini nggak manfaatin SDM gue, nggak manfaatin rakyat gue. Lu cuma ngambil doang manfaatnya dari rakyat gue. Tapi nggak lu kerjain mereka. Jadi punya sumber pekerjaan dan lain-lain itu kan. Bahkan supply pajak pun mungkin kita bisa nggak tahu berapa mereka supply pajak di situ kan. Ini harus kita kasih batasan bro. Kalau nggak, misalnya, lu kalau nggak mau lakukan itu, gue akan bikin BUMN yang sama kayak lu. Bener. Gue akan bikin BUMN, bikin kayak Facebook misalnya, bikin kayak Google, bikin kayak TikTok. Selesai bro, tutup mereka semua misalnya ya. Lu bayangin. Tapi kenapa lu nggak sounding bang? Udah gue sounding, tapi kan gue belum punya power segitunya. Iya. Makanya kalau misalnya kita main kominfonya gue panggil semuanya. Ayo dong. Gitu bro. Ayo dong, nanti. Apalagi kalau kita yang presidennya, kayak mungkin orang Padang nggak bisa jadi presiden. Dengan pola begini nggak bisa bro, orang Padang. Karena mayoritas penduduknya orang Minang kecil. Ya udah gua aja deh yang presiden. Orang Jawa masih bisa. Orang Jawa. Lo Jawa. Lo tadi mau jadi kampung gua. Lo sekarang mau Jawa lagi, yang mana lo? Ini tidak memungkinkan dong. Orang NTT menjadi Apalagi lo orang bule, udah gak usah harap deh kan. Bang, ini kan kita udah ngobrol udah hampir sejam nih. Iya. Ya, gua itu tadinya punya gua ngefans sama salah satu politisi. Siapa? Budiman Sujatmiko. Oke, PDIP. Tadinya gua ngikutin biografinya lah dari zaman dia ini. Zaman aktivis ya. Ya aktivis. Setelah gua ngobrol sama lu kayak gua ngefans sama lu nih. Ah, lu perbanyak lagi ntar ngobrol sama yang lain. Perlu banyak lagi ngobrol yang lain ini nih. Karena menyenangkan ya. Iya. Iya berarti memang passion lu memang sebenarnya melek terhadap dunia beginian sebenarnya bro. Sebenarnya. Tapi belum lo cemplungin aja secara total badan lo itu di situ kan gitu aja sebenarnya kan bro. Di saat lo udah cemplungin total ya lo akan ngelihat lagi banyak fakta-fakta yang menyeramkan dan nggak bisa begini nih gitu loh. Dengan power lo ya itu dia tadi manfaatnya kita bikin YouTube begini kan sebenarnya untuk salah satunya tadi lo bilang lo siapkan juga senjata api itu. Kalau memang orang lain nggak mau minjemin senjata api, nah ini kan senjata api bro sekarang zaman sekarang ya. Menurut gua kita nggak perlu lagi, sorry ya, buat teman-teman aktivis mahasiswa yang masih berpikir kayak zaman dulu. Dulu mungkin tiap hari ada kesalahan dikit, ada kritisi dikit, dia demo, turunin 1.000 orang, nggak mungkin bisa 1.000 orang. Sekarang kita bro, taruh handphone, gue turunin 100.000 orang bisa. Dengan kita kritisi lewat tadi, kita manfaatkan dengan sistem yang ada sekarang, sosial media gitu. Tapi yang kemarin BEM rame, menurut abang gimana? BEM rame ini kan khususnya mengenai soal 3 periode nih, ini udah terlalu sangat lebay, maksud gue bukan BEM-nya. Orang yang menginginkan 3 periode ini, karena
udah keluar dari cita-cita Bangsa inilah. cita-cita bangsa inilah. Peraturannya juga udah keluar. Mau nggak mau luapan yang sudah terlalu sangat ditahan ini akhirnya ya membludak menjadi aksi mahasiswa besar. Tapi maksud gua, coba di-combine buat teman-teman adik-adik mahasiswa, jangan juga bergerak hanya untuk turun ke jalan aja. Juga bantu dengan dunia di udara. Jadi kalau bicara perang nih bro, harus ada perang darat dan perang udara. Di saat lo turunin 100.000 pasukan untuk perang darat tanpa ada dukungan pesawat 1 atau 2 biji, lo habis dibom. Ya benar. Ya harus ada kombinasi itu di zaman kita sekarang ya. Ya mudah-mudahan lah adik-adik mahasiswa itu gue berharap harusnya lebih melek digital dibanding kita gitu loh bro. Benar. Karena generasi senior kita kan masih demo, masa kita masih kayak gaya-gaya yang begitu. Apalagi banyak nih bro, banyak juga orang-orang yang demo-demo nyundul-nyundul bro. Nyundul tuh maksudnya nyundul pengen biar dikasih sesuatu. Ada aja. Ada yang lucu-lucu ada Yang tuh. kemarin di Hotman Paris kepleset tuh kayaknya. Yang mana tuh? Yang di Hotman Paris, yang di acara Hotman Paris. Nggak lihat gua. Yang keplesetnya gimana? Coba lihat sih. Yang ini yang nanya pakai biaya mana, pakai biaya apa, dia nyebut biaya kampus. ada. Nggak. Ada rekaman yang di Biaya kampus untuk demo. iya. Di, Kampus gimana biayain buat demo gimana cara? di acaranya Hotman Paris, viral kok itu di Instagram. Sempat viral tuh ya? Sempat viral. Nanti kasih cuplikan aja biar nggak salah, biar nggak Oke. Ya ntar kalian lihat sendiri lah di Hotman Paris lah ya. kan seru itu. Iya. Karena kalau kita masukin di sini ntar kalau copyright dari Hotman Satu lagi Paris. dong. Apa ya bro? Tanggapan Ade Armando dipukulin. Gue udah kasih tanggapan sebenarnya di. Oh, udah. Gue kasih tanggapan. Ya lu nonton deh. Tadi singkatnya. Nonton juga. Singkat ceritanya sebenarnya buat gue bicara kekerasan yang terjadi sama Ade Armando, gue tidak setuju dengan kekerasan itu. Tidak ada satupun Nggak boleh kekerasan kekerasan. yang diperbolehkan lah. Tapi ya bro ya. Tapi kita juga harus sadar diri bro. Iya, benar. Sadar diri. Jaga juga kekerasan verbal. Nggak boleh kita ngelakuin kekerasan verbal juga. Benar. Ini bahaya. Dan di Indonesia ini orang bro, kalau memang mereka menganggap misalnya hukum itu misalnya ya tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya mau nggak mau akhirnya jadi barbar begitu. Benar. Setuju gua. Gitu loh bro. Setuju. Nggak boleh kita memang gitu apa kekerasan gitu sama Ade Armando ya. Gue juga mengecam itu sih. Menurut lu kekerasan verbal sama kekerasan fisik sama-sama menyakitkannya atau sakitan verbal sama sakitan fisik? Ya kalau sakit ya sakitan kekerasan fisik lah pasti lu ditusuk lu sakit lah bro, masa nggak sakit. Kalau kekerasan verbal kan kalau kita mau fair, tapi kalau kita mau dramatisir memang bukan cuma dramatisir. Kekerasan verbal ini bisa membentuk pola pikir orang. Pola pikir orang. Dan ini jahat. Jahat. Kalau bicara sakit secara fisik ya sakit fisik. Gitu. Karena menurut gua kekerasan fisik itu kalau tidak sampai merenggut jiwa ya, itu bisa terobati lah. Ya. Tapi kalau kekerasan verbal itu bisa mentalitinya bisa sampai long last loh, Bang. Berdampak sistemik. Setuju gak? Iya, bisa berdampak sistemik. Iya kan? Jadinya sistemik. Tapi gitulah bro ya, kita jadi ngobrolinnya gini. Jadi politik gue main Ical ngobrolinnya. Gue pengen ngobrolin dunia entertainment sebenarnya. Tapi gitu Cal. Oh ya by the way nanti gue mungkin ya sama Ical akan collab di satu channel ya Cal ya. Iya dong. Satu channel kita bikin channel khusus nanti ya. Iya. Atau channel yang dulu yang lo dihack. Lo sempat dihack, lo ceritain dikit bro. Gimana ceritanya bro? Lo dihajar, dihack sampai channel lo hilang. Gara-gara lo ngebahas beginian. Gua tuh gini bang, gua tuh seumur hidup mempunyai sosial media, gua nggak pernah dihack. Pertama, gua tidak tahu cara hacker bekerja tuh seperti apa, gua nggak tahu. Iya. Istilah hacker doang yang gua tahu. Iya. Sampai suatu ketika ternyata gua menjadi korban hacker. Iya. Padahal bisa dibilang gua ini email aja tuh passwordnya susah tuh gua. Iya. Dan gua orang yang paling hati-hati untuk ngeklik hal-hal yang phishing, web phishing. Nah, indikasi-indikasi bisa dihack itu kan karena ada satu link yang masuk terus gua sengaja ngeklik. Ya. Itu gua paling Hati-hati. hati-hati. Ya gimana sih? Gua menjadi pembicara literasi digital, KOL literasi digital. Gua membicarakan tentang phishing. Masa gua kena phishing sendiri? Ya. Nah, gua kena hack tuh, Bang. Telepon nggak bisa, SMS nggak bisa. Terima telepon nggak bisa, terima SMS nggak bisa. Kapan tuh bro? Sebulan yang lalu lah. Sebelum lalu, saat lo kenceng-kencengnya itu ya? Iya, sebulan lalu. Iya. Iya. Dari nomor itu masuk email. Email gue itu kan connect ke YouTube, connect ke M-Banking, bla 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 bla, provider lah masuknya. Nah, gue datang ke Grapari Ciputat dari kita Ciputat, gue datang ke Grapari Ciputat, dilimpahkan ke pusatnya Tangerang Selatan lah, di Grapari besarnya pusatnya. Gue marah-marah terus itu. Entah gue salah atau enggak dalam marah gue
Gue marah bukan karena gue menuduh nggak, tapi gue marah karena nggak ada jawaban yang konkret dari masalah gue. Masa provider bisa error? Gue kan konsumen bang. Ya. Gue konsumen. Gue mempunyai hak konsumen dan lu sebagai provider, lu harusnya mempunyai hak konsumen, keamanan konsumen bagi diri kita. Gue marah-marah tuh, gue minta dibalikin lah, gini-gini nih. Gue marah-marah, gue ketemu sama ketuanya, nggak ditemu sama ketuanya, akhirnya gue ketemu sama siapa yang ngakunya wakil atau siapa gitu. Gue marah-marah, ini gimana nih, ini gini, intinya saya minta keamanan provider saya. Kalau sampai saya bisa direntas, ini maksudnya kacau kalian gitu, marah-marah. Nah karena gue sadar, gue mempunyai kekuatan, ya entah ya, menurut gue lah, belum tahu menurut orang lain dengan followers gue yang 500 juta itu, gue kalau ngomong sesuatu tuh selalu rame tuh. Didengar orang lah. Didengar orang tuh. Akhirnya gue bilang, gue di story, ini gimana Telkomsel? Kok bisa kehack gini. Akhirnya langsung direspon sama Telkomsel. Oke kak, kita urus gini. Akhirnya diurus, alhamdulillah. Balik. Bisa dipakai lagi. Walaupun sebenarnya itu kan bukan kesalahannya Telkomsel, sebetulnya bro ya. Nah makanya tadi gue bilang di awal ya, gue tidak tahu nih ini terletak kesalahan atau ke apa. Yang jelas gue tidak mendapatkan, gimana sih bang? Lu kerentas nih bang, Iya. Email lu hilang, Dan handphone lu nggak bisa dipakai lagi. YouTube lu hilang, handphone lu nggak bisa dipakai. Ya. Bete pasti. Bete. Lu mau teriak ke siapa nih? Sedangkan waktu itu lu lagi rame, lu mengungkap traffic yang Hal-hal jahat lah. trafficnya nih kalau Master Gima bilang 30 triliun nih katanya nih. Ya. Ratusan triliun, hampir 100 triliun. Bayangin bang, traffic itu lu speak up. Asumsinya kan hal yang wajar kalau kita berasumsi ke apa jangan-jangan karena gue teriak ini. Karena seumur hidup gue belum pernah nih di hack seperti ini. Nah kan jadi menjadi asumsi. Nah asumsi itu kan yang akhirnya kena emosi gue. Yang salah sebenarnya bukan Telkomsel bro, tapi orang yang nge-hack itu yang salah. Ya. Dan Telkomsel memang harus ditingkatkan lagi sekuritasnya. Nah, menjaga nomornya para pelanggan para itu pelanggan kan. kan kita konsumen. Tapi dia langsung bikin ini. Alhamdulillah ya, respect juga ya, terima kasih juga sama Telkomsel. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ya bro. Tapi akhirnya lo laporin nggak Siapa tuh? yang nge-hack ini? Ya, Udah balik, akun lo udah balik kan? udah balik. Tapi videonya hilang semua. Diulang semua. Ya pengennya sih ngelaporin karena udah ke Polda juga, jujur udah ke Polda juga, udah bikin surat laporan. Gua sih selama ini kalau ada masalah selalu ke Bareskrim, Mabes. Baru kali ini gua ke Polda bikin laporan. Ini dekat kayaknya ya sama polisi ya. Enggak sih bang. Enggak lah. Tapi akhirnya gue deket sama, akhirnya gue ke Polda tuh. Gue baru pertama kali bikin laporan ke Polda. Oke. Ternyata Siapa yang nyuruh? Kok lo bikin laporan sana? Siapa yang nyuruh? inisiatif sih. Inisiatif sendiri. Inisiatif. Karena keselnya lo itu. Karena gue bisa menjual karena gue bisa bergending kalau gue mempunyai surat laporan nih. Ternyata gue baru tahu kalau di ruangan laporan Polda itu panas ya, ngap panas. Wah, gue nggak kuat tuh. Akhirnya udahlah. Yang penting akun gue udah balik lah, mau ngapain lagi, pulang gue. Pulang gue akhirnya. Ya, akhirnya nggak jadi lapor. Udah lah bang, capek bang. Mau lebaran juga kan waktu mikirnya. Oh, karena mau lebaran ya. Puasa. Tapi dengan kejadian-kejadian kayak begitu, itu menghentikan lo untuk berbuat kritis terhadap dunia gini-ginian nggak? Dunia investasi bodong itu? Gue gini bang. Nggak ada yang bisa ngetin gue. Nggak ada. Maksudnya gini. Sampai akhirnya dibecandain sama Roy Sakti. Bini lo nggak ini bro, nggak takut tuh? Enggak. Gue dibecandain sama Roy Sakti, dibercandain sama Bobon. Lu kalau suruh diem dikasih 50M, lu bakal diem nggak? Nggak. Menurut gue enggak. Menurut gue ya, enggak. Tapi kalau duitnya di depan dari 50M gimana? Kalau 50M sih kayaknya enggak bang. 50M nggak? Enggak lah. Nggak 50M. Ya? Yang lo goyang berapa ya? Goyang? Hah? Yang goyang berapa? Ya. 100M? Goyang tuh ya, goyang. Mulai goyang tuh ya. Gua kan tahu trafficnya bang. Oke. Trafficnya mereka kalau cuma 100M gila Tapi ngapain? kalau cuma disuruh diam 100M, lo nggak goyang? Hah? Kalau cuma disuruh diam? Enggak lah. Nggak goyang? Enggak. Demi Allah enggak. Wow. 100M kan? Di depan mata lo? Gua kan tahu trafficnya mereka. Iya. Gue tahu trafficnya mereka bang. Trafficnya mereka kan gue tahu. Dari robot trading ke binary ya. Ya, jadi berapa M kalau buat ini suruh lo diam? Ini kasih informasi kepada para
Ya. Ya lu pikir sendiri lah, nggak usah dijawab ya Cal ya. Kira-kira gitu lah. Paham memang, paham kan? Iya. Kalau dikasih cewek gimana? Waduh. Lain teriak di sono yang nolak. Ini gue gak nolak gitu. Aduh. Oke deh, Cal. Thank you Bang, banget, Cal. makasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dengan Ya kita silaturahmi jangan cuma konten lah nanti. Iya, Kita iya. main-main terus. nanti berlanjut kita bikin urusan bareng ntar nih. Urusan bareng kita. Iya. Bongkar-bongkaran bareng, Bang. Bongkar-bongkaran. Nerima itu dia yang tadi. Yang Justru yang belum lo sebutin. Kita nerima yang belum lo sebutin tadi. Enggak lah. Aduh. Oke teman-teman, kira-kira itulah diskusi gue sama Ical Muhammad. Nanti kapan-kapan kalau kepanjangan nanti jenuh juga karena kita bakal sering ntar ngobrol sama Ical. Kita sambung lagi. Gitu ya Cal ya? Iya. Salam buat keluarga. Sehat-sehat Salam selalu. ya. Keluarga lo bukan cuma bini lo, maksud iya, gua. betul. Ya bini lo kan ada di sini. Iya, Ngapain gue iya, salamin iya. juga. Iya. Maksudnya sama keluarga lo di Semarang. Ya. Oke. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah. Jangan sampai ada lagi korban-korban Amin. investasi bodong yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.